Bapak Ganjar Alfian menyusun suatu ide inovatif untuk dapat memonitoring dan memberikan pemberitahuan lebih dini pada para petani sehingga tanaman yang terjangkit tersebut dapat dilakukan treatment yang dapat juga mencegah kerugian yang tentunya lebih besar. Sistem yang kami bangun kami beri nama Agrosphere. Agrosphere merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai kombinasi bidang yang ada dalam dunia informasi dan teknologi, antara lain Internet of Things, Artificial Intelligence, pengembangan website, serta pengembangan aplikasi Android yang terangkum menjadi suatu sistem yang dapat memonitoring dan menjadi alat yang membantu para petani dan para pemilik kebun untuk dapat mendapatkan informasi terlebih dahulu sebelum penyakit tersebut menular dan menyebar. Selanjutnya, kami akan membahas sedikit mengenai perangkat Internet of Things yang kami buat. Mengapa kami menggunakan perangkat Internet of Things? Hal tersebut dikarenakan sudah banyak aplikasi, sudah banyak metode yang digunakan juga, serta penggunaan Artificial Intelligence pada aplikasi Android yang digunakan untuk melakukan pendeteksian tanaman. Namun, pada aplikasi Android tersebut tidak dapat kita lakukan pendeteksian lebih dini. Kita seringkali terlanjur sudah penyakit sudah menyebar, hama sudah menyebar ke sedangkan luas, kita sudah mendapatkan rugi yang cukup besar. Lalu kami baru melakukan deteksi. Hal tersebut tentunya dapat menjadi kelemahan dari sistem tersebut. Untuk itu kami membangun suatu sistem Internet of Things yang dilakukan pengembangan juga dengan basis Android serta penggunaan server dan website yang dapat melakukan rekam apakah ada penyakit-penyakit yang telah dideteksi sebelumnya dan kapan waktunya serta di mana lokasinya. Di sini kita mencoba membuat sebuah kereta yang berjalan di atas tanaman yang nantinya tanaman kereta ini akan memutar di atas suatu rel yang kami bangun. Nah, kenapa kok kita menggunakan suatu rel? Kami berfokus pada pengembangan yang ada pada greenhouse karena greenhouse sendiri telah memiliki suatu struktur yang nantinya dapat digunakan pengeleman ataupun pada tingkat yang selanjutnya nanti hanya tinggal memasangkan suatu perangkat yang rel yang nantinya dapat mengikuti alur meja di atas tanaman-tanaman tersebut. Hal ini juga dapat difungsikan di atas tanaman hidroponik yang mana hal tersebut terdapat di atas meja-meja yang nantinya juga dapat dipetakan, serta setelah alert atau peringatan tersebut terkirim dan berisi foto pada meja tersebut, terdapat juga lokasi di mana tanaman tersebut terdeteksi penyakit. Hal tersebut tentunya dapat mempermudah petani yang memiliki skala greenhouse atau perkebunan yang besar sehingga dapat menemukan lokasi yang telah dipetakan dengan baik. Nah, selanjutnya pada kereta yang kami buat kami menggunakan 2 baterai berjenis baterai 18260. Lalu selanjutnya kami menggunakan modul power bank karena kami berharap untuk dapat melakukan penghematan biaya serta dapat melakukan pengisian ulang pada baterai tersebut. Selanjutnya kami menggunakan motor driver untuk dapat menggerakkan motor yang ada pada bagian depan kereta. Terdapat 2 gerbong yang nantinya di gerbong paling depan terdapat suatu kamera yang harapannya dia dapat naik dan turun sesuai dengan tinggi tanaman atau tinggi meja yang ada pada greenhouse atau perkebunan tersebut. Nah, hal tersebut juga menjadi alasan mengapa kami tidak menggunakan 2 tiang yang digunakan untuk menyongkong, namun hanya pada satu bagian, di bagian sebelah kanan kereta. Hal tersebut harapannya dapat membuat perangkat kamera di pengembangan selanjutnya dapat dilakukan mobilisasi untuk naik dan turun. Nah, hal tersebut juga dapat mendukung kamera untuk turun lebih jauh dan tidak terjadi tabrakan terhadap pihak tersebut. Nah, ide ini muncul juga salah satunya berkat ide dan rapat kreatif kami yang harapannya nanti dapat menyelesaikan permasalahan adanya ketelatan dalam mengetahui penyebaran penyakit. Aplikasi ini sendiri berfungsi untuk mendeteksi penyakit dari foto dan melakukan monitoring lahan secara real time. Nah, di Android sendiri terdapat fitur yang pertama itu scan,
di scan sendiri itu petani bisa melakukan foto langsung kepada daun, lalu foto itu akan dikirimkan ke server, lalu di server akan menganalisis apakah ada suatu penyakit di dalam daun itu. Kalau ada penyakit nanti akan memunculkan hasil rekomendasi yang harus dilakukan petani untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, kenapa kita melakukan analisis di server? Karena dikhawatirkan kalau kita melakukan analisis di Android, nanti Androidnya akan terbebani dan mungkin akan ada sedikit lag di pengguna Androidnya. Terus yang kedua itu ada fitur monitoring. Di sini Android akan berfungsi untuk controller si perangkat IoT-nya. Dia itu bisa mengontrol maju mundur. Terus dia juga bisa menyalakan flash untuk jika dia lagi mengontrol secara live di malam hari atau di tempat yang gelap. Terus dia juga bisa langsung menycan. Jadi jika petani melihat kejanggalan di tanamannya bisa langsung di-scan, terus hasil scan-nya itu akan dianalisis di server. Kalau ada penyakit nanti akan diberitahukan penyakitnya apa dan rekomendasinya bagaimana.